What's up everybody, welcome back di channel ini. Ya, hari ini kita akan menggambar komik tentang prank, karena yang kemarin yang lagi booming ini adalah prank sembako. Jadi kita akan menggambar komik itu ya. Jadi gimana proses bikin komiknya? Langsung aja check it out ya. Kalian pasti sudah pada tahu kan yang konten tentang prank sembako ya, itu emang apa gila sih, emang nggak ada akhlak ya itu ya. Prank kok sembako gitu, orang mana lagi kondisinya kan lagi sulit ya, kondisinya lagi banyak yang PHK, banyak yang kehilangan mata pencaharian, banyak yang usahanya sepi, pemasukan turun. Ini si bangsat ya malah bikin pranknya sembako, kan emang gak ada akhlaknya gitu. Harusnya kalau mau bikin prank itu ya yang pranknya tuh yang bermanfaat gitu loh, kayak prank apa ya, kayaknya nggak ada prank yang bermanfaat ya. Ya maksudnya kalau mau bikin konten ya kan tidak harus prank gitu loh, dan kalau mau bikin prank kan tidak harus yang merugikan orang lain. Kan ada tuh yang prank tapi aman, misalnya kayak waktu itu si Maroon 5 itu prank ke kondangannya orang ya. Nah terus dia pranknya adalah nyanyi di kondangannya orang itu padahal nggak diundang. Nah itu kan pranknya tapi menyenangkan, jadi nggak yang prank membuat orang rugi secara mental, fisik dan waktu gitu. Dan kalau pranknya yang merugikan orang lain kan ya otomatis pasti akan inilah ya, ada akibatnya ya kan. Karena kita juga tahu ya, kalian juga pasti tahu kan kalau yang namanya prank itu banyakan settingan ya, banyakan kan settingan. Kayak yang di YouTube itu, bahkan YouTuber kondang aja yang udah gede banget itu, subscribernya udah sampai jutaan itu ya, itu juga prank settingan. Karena kalau nggak settingan nanti hasilnya tuh tidak sesuai yang diharapkan gitu. Sementara kalau pranknya settingan kan bisa nih, misalnya ntar aku kagetin tapi ekspresinya yang wow ya gitu kan bisa. Apalagi kan bisa tag ulang juga misalnya ya, pokoknya janjian ekspresi. Karena kan ada orang yang dikagetin dia bukannya kaget tapi dia diem doang, terus ada yang kayak cuek kayak gitu kan, itu buat buat konten kan kurang bagus kan, kurang ekspresinya kurang dapet ya. Nah makanya ya ini mungkin prank sembako itu siapa tuh namanya, siapa sih, papa lah ya namanya itu ya. Jadi mungkin taunya yang namanya prank asli kali ya, jadi dia mikirnya harus bikin prank yang asli juga ya. Mungkin dia nangkepnya gitu aja, jadi tidak sempat berpikir kalau prank itu adalah settingan. Makanya dia pas bikin mungkin nggak tahu konsekuensinya, terus ternyata sampai dicariin polisi, mungkin dia juga kaget juga gitu. Tadinya kan ngarepin yang nonton banyak ya, tapi ternyata ya banyak sih yang nonton se-Indonesia ya, yang tahu pranknya dia, tapi ya dia pakai kabur gitu loh. Kayak Las itu udah bikin prank, udah ngejahilin orang ya, masa tidak mau bertanggung jawab ya kan. Emang tuh nggak ada akhlak tuh emang siapa sih namanya, itulah ya pokoknya kita sebut saja prank sembako ya itu. Terus prank sembako ya, semua prank itu tuh kalau yang merugikan orang lain itu ibarat kayak pepatah, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain ya. Jadi dia bersenang-senang, dia gangguin orang, dia ngejahilin, dia pelorotin celananya, terus dia tabok-tabok gitu. Itu kan yang senang si pelakunya ya. Sementara yang kena prank itu kan
tidak merasakan nikmatnya gitu. Dia menderita selama di prank tuh, dia menderita. Itu persis kayak apa peribahasanya kan, karena ya emang ada orang yang diperlakukan tidak senonoh, tidak seperti manusia tapi senang, kan nggak ada ya kan. Ya mungkin ada yang kayak masokis yang emang suka dipukul-pukul, yang suka ditampar ya, tapi itu kan masokis karena dia punya apa sih, keinginan yang berbeda gitulah ya. Tapi tidak semua orang kan punya sifat yang masokis gitu. Tidak semua orang tuh suka untuk disakiti gitu. Tidak semua orang, karena semua orang itu sebenarnya butuhnya adalah disayangin gitu. Jadi kalau kalian mau prank, tolonglah ya, pranknya tuh prank yang membahagiakan gitu loh. Jangan prank yang merugikan orang, yang bikin psikologinya dan pengalaman buruk. Kan kasihan korbannya ya. Ini buat kita juga lah ya. Maksudnya kalau mau bikin konten ada banyak banget cara tuh, ada banyak banget ya. Konten itu ada banyak banget idenya. Terus mau bikin konten masak ada, konten mandi nggak ada sih, konten nyanyi ada, konten gambar kayak gini ada, banyak konten main game juga ada gitu kan. Tidak harus yang konten yang nggak ada akhlaknya, semua kan tergantung dari kitanya ya. Pokoknya semua itu ada ini deh, ada sebab akibat lah, pokoknya ada konsekuensi. Kalau kita mau milih konten yang nggak ada akhlak juga ada konsekuensinya gitu ya. Siap-siap aja lah pokoknya. Kalau aku sih ya mending main aman ya, soalnya aku juga pribadi nggak suka yang namanya prank, karena prank itu ya itu tadi, prank itu kebanyakan biasanya yang merugikan orang lain. Jadi kayak kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain ya. Sementara kalau yang prank yang bagus tuh kayaknya jarang gitu, karena kalau manusia kan emang suka yang negatif. Manusia kan sukanya yang pokoknya kalau ada yang negatif rame ketimbang yang positif ya kan. Ya mungkin itulah sebabnya prank-prank yang merugikan orang lain itu masih banyak. Itu masih berkeliaran, bertebar lah prank-prank yang negatif kayak gitu. Ya mungkin hampir 90% itu settingan, tapi kan tetap ya orang ada yang ikut-ikutan, dan begonya dia tuh ngikutnya tuh cuman separuh gitu. Yang diikutin cuman pranknya aja, tapi nggak tahu kalau settingannya tuh juga harusnya diikutin, karena tidak ada yang murni, tidak ada konten yang prank yang murni itu nggak ada, kecuali Susu Murni Nasional itu mah murni ya. Selain itu kita juga sebagai penonton kayaknya kita harus kurang-kurangin lah ya itu prank yang merugikan gitu kan. Itu bisa dilihat tuh dari judulnya ya kan, prank apa gitu ya, prank ojol atau prank apa sih biasanya negatif mah, prank wig kayak gitu ya. Itu di ini aja lah kalau nggak sengaja kepencet udah langsung di skip aja, disilang keluar gitu loh. Jadi biar yang bikin konten itu tuh ngerti kalau oh iya yang prank nih kontennya udah nggak rame gitu. Tapi kalau selama yang nonton konten prank itu masih banyak ya, orang-orang pasti akan bikin konten prank, karena itu mungkin lebih murah ya, konten prank yang tidak ada ininya lah ya, yang tidak ada settingan ya. Ya udahlah ya, ini gambarnya juga udah jadi sih, kayak gini doang nih gambarnya. Jadi gitu aja proses bikin komiknya ya. Jadi kalau kalian misalnya mau bikin konten ya juga harus hati-hati, harus berani bertanggung jawab, jangan sampai ada masalah setelah itu ya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai terakhir. Jangan lupa untuk komen, like, share, subscribe, karena bantuan dukungan kalian itu
luar biasa ya. So sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, bye bye.